Namaku Ziko. Jadi, Miss ngasih kita tantangan untuk nyari 4 kata kunci yang bisa ngebuat Natal tahun ini jadi lebih berarti. Hope, peace, joy, and love. Ini adalah clue utama yang Miss kasih sebagai panduannya. Dek, tidur lebih pagi. Besok kita berangkat jam 8. Ingat ya, Dek. Sekecil apapun yang kita kasih buat orang lain, kita bisa kasih harapan loh buat mereka. Ziko, ayo Dek, kita makan dulu. Dek, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari peace, Ci. Dede ngapain sih, Ci? Menyatu dengan alam demi mendapatkan ketenangan. Kagak lagi. Mengalami pemutusan hubungan Pak, kerja kenapa? atau PHK. Kita berdoa yuk, Pak. Tenang ya, Pak. Makasih ya. Drakor lagi. Dikirain kamu ikut lari sama Papa dan Ziko. Tahu gak sih, malesin banget hari ini. Masa Papa gak ajak aku lari? Ma, kertas blue aku hilang. Ayo yuk, Ci, bantuin dulu Dede kamu. Aku heran, kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Emangnya cuma tanaman itu aja yang bisa jadi temen aku cerita? Wah, kamu gak pernah cerita sama papa nih. Maafin papa sama mamanya sih. Maafin aku juga ya, harusnya aku sering cerita sama papa mama juga. Makasih ya, Pa. Jadi, cukup bagiin cerita sederhana ya. Kita bisa bagiin sukacita. Makasih, Pak. Oke. Aku pokoknya nggak akan kalah. Kita coba ulang lagi. Kalau Natal kali ini tentang care, pray, dan sharing, maka love adalah... Kayaknya aku punya ide deh. Jadi Ma, Ci, Pa. Ciko kan udah semangat nih seminggu ini buat tantangan gereja. Jadi kita siapin makanan kesukaan untuk Ciko supaya Ciko lebih semangat. Yeay, seneng gak? Seneng dong. Makasih ya, Ma, Pa, Ci. Sama-sama. Dek, kadang hal-hal yang kita inginkan ternyata ada di sekeliling kita. Dekat, bahkan kita tidak menyadarinya. Kayak kasih Tuhan untuk keluarga ini, ya kan? Nah, Ciko, meskipun Ciko nanti nggak menang, kita tetap sayang sama Ciko. Kalian kan anak kebanggaan papa mama. Betul, Pak. Yuk, kita sekarang makan yuk. Kenapa sih kok? Kamu semut ya? Pa, Ci, aku nemuin jawabannya. Aku rasa ini jawaban yang semua kita butuhin. Gak penting lagi menang atau kalah, atau mystery box. Karena Natal kali ini ngajarin aku banyak hal. Dan mendekatkan aku dengan hal-hal yang selama ini ternyata aku butuhin. Peduli sama orang lain, menemukan cara sederhana merasakan damai, berbagi cerita untuk saling menguatkan. Dan semua ini bisa terjadi
karena adanya kasih terbesar yang ada dalam perjalanan ini. Yes, kasih Tuhan sama kita. Kasih Tuhan ini ada di mana-mana. Thanks God for this challenge. Shalom, Jemaat GeoHo Kim Tong dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita akan menikmati malam Natal bersama dengan keluarga kita. Baik teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Dan secara khusus malam hari ini kita akan merayakan malam Natal bersama di seluruh Jemaat GeoHo Kim Tong dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan dan satu kesadaran iman. Bahwa ibadah malam Natal hari ini boleh terjadi oleh karena pertolongan daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya turun atas kita sekalian berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami bisa merayakan malam Natal bersama dengan keluarga kami. Baik kami yang ada di rumah kami masing-masing dan juga keluarga besar dari gereja kami, Gereja GeoHo Kim Tong. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kondisi tidak mudah, tetapi kami bersyukur ingin merayakan sukacita bersama, yaitu malam Natal bersama di seluruh GeoHo Kim Tong. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah puji-pujian kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah
keluarga kami, memberkati keluarga kami, dan juga menolong setiap keluarga kami, sehingga setiap keluarga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Inilah nubuat para nabi tentang kelahiran Yesus. Mika 5 ayat yang pertama berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Oh kota kecil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit gemerlap melihat kau lelap. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal, pengharapan segala zaman terwujudlah kini. Oh anak kudus Betlehem, marilah turunlah, buangkan dosa dan masuklah dalam hati kami. Dengarlah kidung malaikat, bawa kabar suka. Oh tinggallah serta kami, Tuhan Immanuel. Yesaya 9 ayat yang kelima berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai." Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
dunia. Dan nubuatan para nabi pada akhirnya tergenapi melalui peristiwa kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat keempat sampai ke-7 berkata, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Berita Natal yang pertama disampaikan malak sorga. Gembala jaga kawanan domba di padang gelap di Efrata. Berita Natal yang pertama disampaikan malak sorga. Gembala jaga kawanan domba di padang gelap di Efrata. Noel, 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 Raja sorga telah lahirlah. Noel, 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 Raja sorga telah lahirlah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini di Christmas Eve kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan kita bisa belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka,
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau di malam Natal ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengingat dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Di mana Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau menyapa kami, Engkau menyatakan kepada kami sebagai juru selamat kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolonglah supaya melalui pemberitaan firman Tuhan kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menyambut Natal di tahun 2020 ini, kita tidak menampik di hampir sepanjang tahun ini dan di hari-hari ini, kita jalani dengan sulit. Pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sedang menderita di tengah pandemi COVID-19 ini. Semua orang, mau tidak mau, siap atau tidak, suka atau tidak, harus menjalani kehidupannya dalam ketidakpastian, dalam kesepian, kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Khususnya bila ada anggota keluarga yang terinfeksi. Dan sangat mungkin kehilangan harapan bagi masa depan. Selain itu, banyak dari kita yang sudah atau terancam kehilangan pekerjaan kita. Tentu saja ini berdampak besar kepada diri dan kehidupan keluarga kita. Armand E. Larive di dalam bukunya After Sunday, A Theology of Work, berpendapat bahwa kehilangan pekerjaan tidak saja mengakibatkan krisis spiritual yang berat pada diri seseorang, yang merasa tujuan hidupnya terenggut, tetapi ia juga merasa terputus dari hubungan yang wajar dengan sesama dan merasa tidak dibutuhkan serta kurang dihargai. Bukan hanya itu saja, dalam konteks kehidupan keluarga, banyak konflik terjadi di antara suami istri, orang tua anak, anak dengan orang tua. Banyak orang tua bergumul dengan ketegangan emosional dan mental dari menjaga anak di rumah, berjuang merawat orang tua yang sudah lanjut usia dengan situasi kondisi pandemi ini. Ini bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, hampir dari kita semua menghadapi hilangnya kebebasan dan perasaan terisolasi di tengah pembatasan yang diterapkan untuk menghambat penyebaran virus yang berakibat kepada kesehatan emosi kita. Di dalam menjalani hidup kita sehari-hari kita merasa bosan, kita merasa jenuh, kita merasa marah, jengkel, kecewa, bahkan mungkin kita merasa tidak berdaya. Tidak heran, banyak dari kita bertanya-tanya, kapan keadaan segera membaik? Kapan pandemi ini akan berakhir dengan semua penderitaan dan kesusahannya? Masih adakah berita sukacita di tengah gelapnya hidup ini? Di tengah keseharian berita tentang kabar buruk, tentang kabar yang tidak menyenangkan? Tentu saja ada. Berita firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 14, memberikan kabar baik bagi kita semua, yaitu berita Natal. Berita yang memberikan sukacita di tengah beratnya hidup kita. Untuk itu melalui momen Christmas Eve ini, pada malam ini kita semua bersama dengan keluarga mau mendengar berita sukacita di tengah kegelapan hidup kita pada saat sekarang ini. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Pernyataan ini memberitahukan kepada kita dengan jelas. Di mana, kepada siapa, kapan, dan dalam konteks apa kabar baik dan berita sukacita itu disampaikan dan diterima. Di mana Lukas mencatat di daerah itu, di sebuah padang, jauh dari istana sebagai pusat kekuasaan, jauh dari bisnis center, jauh dari pusat keramaian. Di padang, di daerah pinggiran. Dan di sanalah Allah memberikan kabar baik dan sukacita. Kepada siapa berita kabar baik dan sukacita itu disampaikan? Firman Tuhan mencatat kepada para gembala. Siapa mereka? Bagi orang Yahudi, para gembala itu adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak mengindahkan akan peraturan. Para rabi Yahudi memandang rendah para gembala, karena mereka sering hampir tidak memperdulikan agama dan peraturan-peraturannya. Bahkan mereka menganggap bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang miskin. Di tengah keseharian hidup para gembala, ketika mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, dengan segala perjuangan dan tantangan permasalahan hidup mereka, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan itu bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Dikatakan tiba-tiba, sekonyong-konyong, suddenly, berdiri seorang malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ini berarti kejadian peristiwa itu tanpa diduga, tanpa diketahui, tanpa diperkirakan sebelumnya. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tiba-tiba, suddenly, kesulitan, penderitaan, pandemi ini datang dan menghempaskan segalanya. Kita tidak menduga sebelumnya. Tetapi inilah fakta hidup. Ada banyak hal yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba kita jatuh sakit, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan kita, tiba-tiba bisnis kita menurun, tiba-tiba orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, tiba-tiba rencana kita semuanya gagal, kita tidak siap menghadapi semuanya itu. Demikian juga dengan para gembala, mereka tidak siap, mereka tidak menduga dengan kehadiran malaikat Tuhan yang datang secara tiba-tiba. Lalu perasaan apa yang dialami oleh para gembala tatkala menghadapi peristiwa yang datangnya tiba-tiba itu? Dikatakan para gembala mereka sangat ketakutan. Mungkin sama dengan kita. Kita pada saat sekarang ini juga merasa ketakutan. Tatkala secara tiba-tiba harus menghadapi pandemi ini. Menghadapi segala macam tantangan, rintangan, kesusahan, permasalahan yang begitu berat. Kenyataan ini menyadarkan kita semua bahwa setiap orang pada hakikatnya adalah rapuh. Setiap orang pada hakikatnya penuh dengan keterbatasan. Mengapa? Pada realitanya, pandemi dengan segala dampaknya yang menakutkan ini telah menggerus kehidupan diri kita, telah berpengaruh banyak kepada keluarga kita, baik secara financial, secara sosial, bahkan secara spiritual. Sehingga kita sulit untuk bisa menghadapi, menanggapi hidup ini dengan baik. Dalam relasi dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Di masa pandemi ini, acap kali ego dan egosentris itu mengalahkan akan harmoni, mengalahkan spirit cinta kasih di dalam kehidupan kita dan termasuk di dalam keluarga kita. Dalam ketegangan konflik dengan anggota keluarga, sikap menang kalah yang disertai dengan mempertahankan gengsi atau harga diri menjadi prinsip yang kita pegang. Sehingga kita sulit untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Konon, selama masa pandemi ini, setiap hari banyak pasangan yang mengajukan gugatan perceraian.
sebagai akibat prahara rumah tangga yang berkepanjangan. Tetapi di saat para gembala menghadapi ketakutan, malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Perkataan "jangan takut" ini perkataan yang sangat meneduhkan, menenteramkan, meyakinkan. Hanya setelah betul-betul merasa takut, perkataan malaikat "jangan takut" itu akan mempunyai makna. Pertanyaannya adalah, kenapa jangan takut? Karena dikabarkan bahwa ada berita kesukaan besar, great joy. Berita kesukaan besar apa itu? Di ayat yang ke-11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di tengah banyak perihal yang tiba-tiba datang, Tuhan memberikan kabar baik, Tuhan memberikan kabar sukacita, kabar yang menguatkan kita untuk bisa tetap menghadapi kegelapan hidup ini, menghadapi beban hidup yang berat ini. Kabar yang akan membebaskan kita dari segala ketakutan dan kekhawatiran hidup ini. Kabar baik apa yang membuat kita bisa bersukacita? Dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Juru selamat, ini kabar yang luar biasa. Betapa tidak, saudara? Seorang juru selamat. Pada dasarnya problem terbesar daripada hidup manusia adalah dosa. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dikatakan semua orang tanpa terkecuali, siapapun dia, dosa itu telah membelenggu, telah mencengkram, telah memperbudak manusia. Dan akibat dosa itu, manusia terputus relasinya dengan Allah. Manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami kesusahan. Bahkan dikatakan upah dosa adalah maut. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, keberdosaan dan ketidakberdayaan manusia, Tuhan memberikan seorang juru selamat. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada manusia yang terdalam, yaitu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Firman Tuhan katakan yaitu Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah lahir ke dalam dunia ini. Inilah yang disebut dengan Natal. Yesus yang adalah Tuhan, Dia telah lahir menjadi manusia sama dengan kita. Hanya Dia tidak berdosa. Ini berarti Yesuslah kunci dari keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan, yang dapat menebus dosa manusia. Bukan karena kemampuan dan perbuatan kita, tetapi oleh karena Kristus. Inilah kabar baik itu, inilah kabar kesukaan itu. Bagi diri kita, bagi seluruh anggota keluarga kita, bagi dunia ini. Ada Yesus yang mau menjadi juru selamat kita. Ini pula yang menjadi inti kekristenan. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah kunci dari seluruh kepercayaan orang Kristen. Mengapa saya katakan kunci? Kekristenan seseorang pertama-tama ditentukan oleh itu. Bukan oleh apakah dia orang baik, tidak ditentukan oleh apakah dia orang saleh atau dermawan. Tetapi apakah ia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu juru selamat atau bukan. Jikalau kita percaya Tuhan Yesus, maka Dia akan menyelamatkan kita. Bahkan Dia menyertai hidup kita di setiap musim kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, bahwa mereka akan menamakan Dia, yaitu Yesus, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Inilah jaminan, inilah janji Allah itu. Tetapi mungkin di dalam kegelapan, di dalam ketakutan dan kegetiran hidup kita, kita bertanya,
Kalau Yesus benar juru selamat, kalau Yesus benar Allah yang menyertai kita, mana buktinya? Kalau benar ada Allah yang maha baik, mengapa hidup begini buruk? Kalau benar adalah Allah yang maha adil, mengapa ada penderitaan? Why bad things happen to good people? Mengapa malapetaka menimpa orang yang baik? Mengapa pandemi COVID-19 yang menyengsarakan ini harus terjadi? Ada orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk tidak mau mempercayai Allah lagi karena hal ini. Apa gunanya? Yang bersikap sinis dan yang bersikap skeptik berpendapat, mungkin saja Allah itu memang ada. Bisa saja ia maha baik, bisa saja dia maha adil, tetapi yang jelas Allah tidak berbuat apa-apa. Dia telah melupakan umatnya. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah? Sebenarnya tidak. Tuhan itu tidak alpa, Tuhan itu tidak pelupa. Hanya saja Tuhan itu punya jadwalnya sendiri, punya jalannya sendiri yang seringkali berbeda dengan jadwal dan jalan kita. Ingat apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Pertanyaannya adalah mengapa pandemi? Mengapa penderitaan? Mengapa kesusahan? Mengapa kesakitan? Apa sebabnya? Jawabannya saudara, seringkali peringatan Tuhan tidak cukup dengan bisikan halus saja. Karena kita sering mengabaikannya. Bahkan dari bujukan manis sampai teguran keras pun acap kali kita tidak hiraukan peringatan-peringatan dari Tuhan itu. Cuma kesakitanlah yang berbunyi cukup lantang untuk membuat manusia tersentak. Memaksa menengok untuk memeriksa dirinya, memeriksa hidupnya. Lalu berpaling kembali kepada Tuhan. Pendeta Eka Dharma Putra berpendapat bahwa kesakitan dan penderitaan bukan saja sebagai megafon Tuhan yang paling kuat, tetapi juga paling efektif, paling berhasil guna, paling cespleng untuk mengingatkan manusia berdosa, untuk menyadarkan manusia yang berdosa itu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Allah itu membiarkan kesakitan supaya manusia berpaling kepadanya. Sebab kalau ini benar, alangkah egoisnya dan alangkah kejamnya Allah itu. Ia tega menyakiti anak-anaknya sekadar supaya hasrat dan kepentingan Allah itu terpenuhi. Tidak. Allah sendiri tidak menyukai kesakitan. Kesakitan itu tidak ada dalam skenario penciptaan Tuhan. Sang Putra Yesus Kristus harus menempuh kesakitan, harus menjalani penderitaan justru untuk membebaskan manusia daripadanya. Tapi yang jelas, ketika megafon kesakitan itu berbunyi, Allah sedang mengumumkan bahwa ada sesuatu yang salah. Jangan sampai kita menyalahkan Allah pada waktu kita mengalami penderitaan, kesusahan dan penyakit. Jangan sampai kita memperlakukan Tuhan sebagai alat penyelesaian penderitaan. Tetapi penderitaanlah yang menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan menggunakan penderitaan itu sebagai alat untuk tujuan yang lebih besar. Yaitu kita semua mengalami Tuhan. Mengetahui dengan jelas rancangan dan rencana Tuhan. Hari ini telah lahir juru selamat. Yaitu Yesus Tuhan yang telah lahir dan datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita. Untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Yang membutuhkan akan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Allah di dalam Yesus Kristus
yang telah mengambil rupa manusia telah menjadi prioritas keluarga kita, kehidupan kita. Dunia dan sekitar kita akan terus berubah. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus Juru Selamat kita tidak akan pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kasih dan kesetiaannya tetap menyertai kita. Sehingga dalam spirit seperti ini pula, kita diajak untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Terlebih kepada anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini memang perkasa dan bisa memporak-porandakan kehidupan kita secara pribadi, pekerjaan kita, pelayanan kita, biduk keluarga kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, pandemi bukan yang maha kuasa. Sebab itu pandemi bukanlah sebuah ending, tetapi tantangan hidup untuk terus membangun spiritualitas diri dan keluarga dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pengendali, dan pemelihara hidup dan keluarga kita. Sehingga kita bisa berdiri makin teguh dan tangguh dalam menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar bersyukur di malam Natal ini. Bersyukur untuk Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia ini. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Marilah kita saling mendukung, kita saling menolong, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Ia adalah Allah. Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai hidup kami. Terus menuntun, memimpin, membimbing, menguatkan, dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Kiranya berkat Tuhan di hari Natal ini melingkupi dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Persembahan Natal dapat diberikan dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar Anda ataupun melalui transfer bank melalui nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan lilin yang ada di rumah kita masing-masing. Dan kita akan membacakan ayat-ayat Alkitab serta komitmen sesuai dengan peran kita di dalam keluarga. Ada papa, ada mama, dan juga anak. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kata Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bagi kita telah diberikan terang dunia sebagai sebuah karunia, dan ketika kita bersama menyalakan lilin ini, kita berkomitmen untuk mengabarkan kisah tentang Dia dan untuk tetap bercahaya. Sehingga keluarga dari generasi ke generasi dapat percaya
bahwa Kristus telah datang dan Dia senantiasa menyertai kita. We light a candle for Jesus, the child of holy birth. Sing glory to God in the highest, who gives us peace on earth. We light a candle for Jesus, the child of holy birth. Sing glory to God in the highest, who gives us peace on earth. Malam kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap. Maria jaga sang putra, bayi kudus kecil dan lembut, lelah dalam damai, lelah dalam damai. Malam kudus, sunyi senyap, sang putra terang kasih, pancarkan kemuliaan, curahkan penebusan. Yesus Tuhan lahir, Yesus Tuhan lahir. Malam kudus, sunyi senyap, bintangnya bercahaya, bersama malaikat nyanyilah, haleluya bagi Sang Raja. Kristus telah lahir, Kristus telah lahir. Jemaat sekalian, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan berkat.
Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah malam Natal bersama keluarga GII Hokim Tong. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap keluarga yang ada. Tuhan sudah memberkati setiap keluarga yang ada. Tuhan memberkati papa, mama, anak-anak, dan juga keluarga besar lainnya. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang akan terus menjadi Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu di depan kami penuh dengan misteri. Tetapi kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Dan kami saat ini mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita sekalian, menyertai keluarga kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk.